Selamat pagi, perkenankan saya Ido Agung Studio Pasca dan teman saya Ferdi Atma Budiarto dari kelompok 9 Sejarah dan Teori Arsitektur 2 kelas A untuk mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu arsitektur dekonstruksi. Sebelum itu, izinkan saya untuk menyebutkan topik bahasan dari materi kelompok kami, yaitu yang pertama, latar belakang meliputi sejarah, iptek, sosial, budaya, dan ekonomi. Yang kedua, konsep pemikiran dan desain. Yang ketiga, konsep tapak dan lingkungan. Yang keempat, tata ruang. Yang kelima, stilistika. Yang keenam, struktur dan konstruksi. Dan yang terakhir, ada prinsip-prinsip desain. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Yang pertama, latar belakang sejarah. Pada tahun 1980-an, Peter Eastman dan Bernard-Sumi mengadopsi dekonstruksi sebagai dasar dari jenis arsitektur yang baru. Mereka bahkan bertindak lanjut dengan melibatkan Derrida di perusahaan mereka. Hasilnya adalah arsitektur yang menampilkan gaya hibrid yang dikenal dengan dekonstruktivisme. Dekonstruksi dalam arsitek pertama kali menjadi perhatian publik pada saat diselenggarakannya pameran dengan tema Deconstructivist Architecture di Museum of Modern Art, New York, tanggal 23 Juni sampai 30 Agustus 1988. Dalam pameran ini ditampilkan karya-karya 7 arsitek, Frank O. Gehry, Daniel Libeskind, Rem Koolhaas, Peter Eastman, Zaha Hadid, Kurt Himmelberg, dan Bernard-Sumi. Kegiatan pameran ini kemudian dipublikasikan dalam bentuk buku berjudul Dekonstruksi Arsitektur dengan penulis Philip Johnson sebagai Curator of the Exhibition dan Mark Wigley sebagai Associate Curator of the Exhibition, dan diterbitkan pada tahun yang sama, 1988. Kemudian yang kedua adalah latar belakang iptek. Perkembangan sistem produksi membawa pengaruh paradigma kostumisasi massal. Derrida yang merupakan seorang pakar yang awalnya menelaah teori ilmu bahasa secara radikal yang pada saat itu menganut strukturalisme. Dekonstruksi merupakan bentuk reaksi terhadap modernisasi dari ilmu pengetahuan, seni, dan filsafat. Kemudian latar belakang sosial. Perubahan pandangan hidup masyarakat yang menganggap sesuatu yang sederhana dan asimetris atau tidak sesuai pakemnya sebagai daya tarik tersendiri. Keadaan sosial politik masyarakat pada saat itu sangat menginginkan kebebasan dan kemajuan. Karya-karya yang muncul pada era avant-garde pada umumnya berusaha untuk memprovokasi penikmat dengan komposisi karyanya yang radikal dan cenderung keluar dari pakem. Kemudian ada latar belakang budaya. Budaya masyarakat semakin berubah dan perlahan mulai meninggalkan konsep gaya kuno yang mulai membosankan. Dekonstruksi memunculkan mekanisme baru dalam karya seni sastra guna menggali teks dan membedah wacana, baik sastra maupun filosofis, dan yang penting, bagi Derrida dalam bacaan-bacaannya yang coba dibangun bukanlah kritik dari luar, tetapi stabilitas dan position dalam struktur yang heterogen dari suatu teks. Kemudian ada latar belakang ekonomi. Evolusi industri yang terjadi membawa masyarakat ke sebuah zaman baru di mana kustomisasi massal terjadi sebagai upaya pengaturan kegiatan ekonomi dan mempengaruhi pembaruan di segala aspek. Sehingga pada saat dan kondisi seperti itu, seni arsitektur rekonstruksi muncul sebagai bentuk penolakan terhadap kaidah dan standar arsitektur modern yang berlaku pada saat itu. Baik, kemudian ada konsep pemikiran dan desain. Dekonstruktivisme dalam arsitektur menggariskan bahwa dalam mendesain yang penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada yang absolut. Dalam arsitektur tidak ada yang absolut. Gaya klasik, tradisional, modern, dan lainnya mempunyai posisi dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Yang kedua, tidak ada ontologi dan teologi. Tidak ada ontologi dan teologi dalam arsitektur, berarti tidak ada tokoh atau figur yang didewakan ataupun perlu disanjung. Kemudian yang ketiga, perubahan dominasi nilai absolut dalam arsitektur. Dominasi di pandangan dan nilai absolut dalam arsitektur harus segera diakhiri. Perkembangan arsitektur selanjutnya harus mengarah pada keragaman pandangan atau tata nilai. Yang keempat, teori fisiosentrisme yang diakhiri. Fisiosentrisme atau pengutamaan indera penglihatan dalam arsitektur harus diakhiri. Potensi indera lain harus dimanfaatkan pula secara berkembang. Kemudian yang kelima, ada arsitektur tidak lagi identik dengan produk bangunan. Arsitektur tidak lagi identik dengan produk bangunan. Arsitektur terkandung dalam ide gambar, model, dan fisik bangunan dengan jangkauan dan aksentuasi yang berbeda. Arsitektur dekonstruksi bisa lahir dari pengaruh filsafat Derrida
sehingga disebut sebagai dekonstruksi Derrida. Selain daripada itu, arsitektur dekonstruksi juga bisa hadir sebagai produk pragmatis dan formal yang disebut sebagai dekonstruksi non-Derrida. Baik, yang selanjutnya ada konsep tapak dekonstruksi. Yang pertama, denah atau tapak berbentuk asimetris. Denah atau tapak yang berbentuk asimetris sehingga terkesan tidak proporsional dan aneh saat membaca bentuk denah bangunan. Kemudian yang kedua, menggunakan tapak seminimal mungkin. Pemanfaatan tapak dalam dekonstruksi adalah menggunakan tapak seminimal mungkin. Yang ketiga, bangunan yang dibuat lebih menonjol. Bangunan yang terkadang dibuat lebih menonjol keluar pada bagian atas sehingga tapak dimanfaatkan dengan maksimal. Kemudian yang keempat, tapak yang digunakan untuk pendirian bangunan terkesan sedikit dikarenakan bangunan lebih besar pada bagian atas. Kemudian yang terakhir, pada aspek lingkungan dan perencanaan kota, konsep ini sangat menunjang kenyamanan dan keamanan masyarakat, dan lebih mementingkan luas tapak yang terkena bangunan. Tata ruang arsitektur dekonstruksi. Yang pertama ada memanfaatkan semua celah. Tata ruang pada arsitektur dekonstruksi memanfaatkan semua celah ruang yang ada dengan sebaiknya. Kemudian, yang kedua, menciptakan ruang-ruang kecil. Seni arsitektur dekonstruksi yang bergaya dan menggunakan sistem keluar dari pakem simetris menciptakan ruang-ruang kecil pada bagian bangunan. Yang ketiga, menjadikan kelebihan bentuk asimetris menjadi ruang. Arsitektur dekonstruksi berusaha menjadikan kelebihan dari bentuk asimetris bangunan menjadi ruang baru yang dapat dimanfaatkan. Dan yang terakhir, melihat arsitektur dari berbagai sisi. Konsep ini mencoba melihat arsitektur dari segi fragmentasi atau potongan, manipulasi permukaan struktur dan fasad, serta olahan bentuk-bentuk non-rektilinier, sehingga arsitektur dekonstruksi dapat terlihat berbeda dari arsitektur yang lainnya. Prinsip-prinsip arsitektur dekonstruksi. Yang pertama, instability, yaitu arsitektur dekonstruksi menggunakan bentuk dasar geometri yang tidak stabil. Yang kedua, disorder, arsitektur dekonstruksi kontra dengan keteraturan. Yang ketiga, impure, arsitektur dekonstruksi mentransformasi bentuk murni geometris menjadi tidak murni. Yang keempat, disharmoni, arsitektur dekonstruksi tidak menggunakan kaidah harmonis pada desain. Yang kelima, fragmentation, arsitektur dekonstruksi memecah bentuk murni dan menyusunnya kembali menjadi bentuk baru. Yang keenam, konflik, arsitektur dekonstruksi menggunakan kekacauan dalam mendesain, alih-alih menggunakan keserasian, keteraturan, dan harmoni. Yang ketujuh, fluid, yaitu arsitektur dekonstruksi memiliki desain yang dinamis. Yang kedelapan, metafor, arsitektur dekonstruksi menyampaikan pesan dengan membangkitkan imajinasi penikmat desain. Yang kesembilan, distortion, yaitu arsitektur dekonstruksi mendistorsi bentuk murni geometris pada desain. Yang ke-10, in context, arsitektur dekonstruksi menyesuaikan konteks dari lingkungan. Yang ke-11, kontras, pada arsitektur dekonstruksi terdapat elemen yang ditonjolkan dengan cara membuatnya kontras dengan elemen lain. Struktur dan konstruksi. Terdapat macam-macam dekonstruksi pada struktur. Yang pertama, konstruksi massa. Pada konstruksi ini, massa bangunan menjadi hal utama yang dimainkan pada desain. Contoh dari dekonstruksi ini adalah Cora L. Works, karya Peter Eisenman dan Jacques Derrida. Yang kedua, konstruksi bidang. Pada dekonstruksi ini, terdapat permainan desain pada bidang bangunan. Salah satu contoh dekonstruksi ini adalah Base Product karya James Wine. Yang ketiga, konstruksi baja. Pada dekonstruksi ini, baja menjadi elemen yang banyak dimainkan. Arsitek yang menerapkan konstruksi baja salah satunya Cobb Himmelblau. Yang keempat, konstruksi kulit. Pada dekonstruksi ini, elemen kulit bangunan yang dimainkan sehingga timbul kesan dekonstruksi pada bangunan, meskipun secara struktur tidak. Contohnya adalah menara pinisi karya Using.
kelompok dekonstruksi menurut Aaron Betsky. Yang pertama, Revelatory Modernist. Kelompok ini merupakan kelompok paling konservatif di antara semuanya. Kelompok ini masih mementingkan fungsi dengan desain yang abstrak. Desain ditekankan pada fragmentasi prefabrikasi yang dibentuk ulang. Arsitek yang termasuk kelompok ini antara lain Gunther Behnisch, Jan Nowell, Helmut Jahn, Milo Ambas, dan Eric Owen Moss. Yang kedua, Schacht and Sachs. Arsitektur rekonstruksi kelompok ini merupakan yang paling berani menampilkan kekacauan. Kelompok ini seperti antitesis dari arsitektur modern yang teratur dan kaku. Arsitek yang termasuk kelompok ini antara lain Frank Gehry, Gunther Dominick, Kurt Himmelblau, Kazuo Shinohara, dan Zaha Hadid. Yang ketiga, tekstualis. Pada arsitektur rekonstruksi kelompok ini memiliki pemikiran bahwa arsitektur dapat menjadi media komunikasi yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Pada desain yang tampak, merepresi bagian bangunan yang tidak tampak. Unsur yang direpresi diangkat melalui konflik yang ada. Arsitektur rekonstruksi kelompok ini antara lain Peter Eisenman, Bernard Sumi, Ben Nicholson, Stephen Hall, dan Diller Scofidio. Yang keempat, New Mythologies. Pada arsitektur modern, langgam yang digunakan dibuat secara mengglobal atau international style. Hal ini merupakan utopia arsitektur, yaitu utuh dan menyatu. Namun konsep ini dirasa gagal. Hal itu direspon dengan terciptanya arsitektur dekonstruksi kelompok New Mythologies yang menjadi distopia. Distopia merupakan kebalikannya dari utopia. Arsitektur rekonstruksi kelompok ini antara lain Paulo Soleri, Lebbeus Woods, serta Hogarth Funk Design Associates. Yang terakhir ada teknomorfisme. Seiring perkembangan zaman, manusia tidak bisa lepas dari ketergantungan teknologi. Kelompok dekonstruksi ini menjadi elemen yang diangkat, yaitu teknologi. Arsitek yang termasuk dalam kelompok ini antara lain McDonald Salter, Toyo Ito, Morphosis Architect, Holt and Hinshaw. Baik, pada bagian ini merupakan daftar pustaka ataupun sumber referensi yang kami gunakan dalam penyusunan materi kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9 Arsitektur Dekonstruksi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tindak perilaku selama presentasi yang dibawakan oleh kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.